Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita masuk ke pertemuan 3, yaitu tentang Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Nah, Undang-Undang ITE ini sudah sering kita dengar sekali ya. Sudah banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi elektronik, ya, baik berupa pelanggaran ya, yang disebabkan oleh adanya di ujaran kebencian, misalkan di media sosial, atau pemberitaan berita miring atau berita palsu ya, berita kebohongan ya, kemudian adanya pornografi ya, banyak sekali kasus-kasus yang sudah pernah ada di Indonesia ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, latar belakang ya, yang pertama, kenapa sih di Indonesia ini sudah mulai adanya Undang-Undang ITE ini? Ya, latar belakangnya pertama adalah karena pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, ya, yang merupakan salah satu sebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dari berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Nah, kalau dulu kan kita belum ada ya zaman digital ya seperti sekarang ini. Yang dulunya kalau kita mau ke pasar ya udah langsung datang ke pasar ya. Kalau sekarang sudah ada yang namanya e-commerce ya, atau adanya juga aplikasi penjualan secara online ya, misalkan marketplace seperti Tokopedia, kemudian Blibli, Shopee dan lain sebagainya. Nah, dari situlah dari kemajuan teknologi tersebut ya menyebabkan banyaknya lahirnya kejahatan-kejahatan ya yang menyebabkan yang menyebabkan tindakan yang membuat kriminal gitu ya, sehingga dibuatkanlah hukum baru. Kalau dulu kan kalau misalnya kita mencuri di pasar udah hukumannya ada bukti, ada saksi, kemudian ada barang yang dicuri dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kan elektronik informasi ini ya, IT ini kan memang agak susah ya untuk ditelusuri ya, jadi diperlukan yang namanya Undang-Undang ITE. Kemudian penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan dan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ya, dengan adanya penggunaan teknologi informasi sangat berperan ya dalam kegiatan perdagangan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia ini ya, sehingga memudahkan bagi pelaku UMKM ya dalam memasarkan produk-produk mereka. Misalkan mereka ada di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa gitu, kemudian pembelinya itu bisa dijangkau oleh seluruh wilayah Indonesia ya. Nah, tujuannya adalah pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, ya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat. Nah, dengan tetap melihat ya nilai-nilai agama dan nilai sosial budaya masyarakat, karena memang kita ini kan lebih terkenal dengan budaya malunya gitu ya, budaya yang terkenal di Indonesia ini kan pasti orang-orangnya sopan, kemudian selalu menerapkan kalau di Indonesia ini kan terkenalnya tuh orang-orangnya tuh orang-orang yang sopan ya, baik gitu ya. Setidaknya dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi untuk dunia digital saat ini ya, jadi harus ada hukum yang dalam mengatur penggunaan teknologi informasi ini. Jadi kalau misalkan kita nih ya lagi pakai YouTube ya, terus kemudian kan pasti ada
batasan-batasannya, ya, batasan-batasan yang bisa dilihat, kemudian yang bisa kita buka itu situs-situsnya, ya. Kemudian perkembangan tersebut telah melahirkan suatu hukum baru yang dikenal dengan hukum cyber atau telematika. Nah, kalau kita biasanya hukumnya ini hukum kalau kejahatan ya dalam perdata ya. Nah, kalau di sini kan memang karena dalam bentuk informasi teknologi ya atau IT, jadi makanya dikenal dengan cyber ya atau telematika. Nah, cyber law ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT, ya, Information and Communication Technology. Nah, karena tadi kita sudah lihat ya tujuannya apa sih dalam Undang-Undang Teknologi Informasi itu ya, tujuannya untuk apa ya. Nah, sekarang kita masuk ke tanggung jawab pemerintah. Nah, dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara umum mengamankan dan mensejahterakan rakyat ya untuk keamanan ya dalam penggunaan teknologi informasi ya. Kemudian ada juga Undang-Undang KIP ya atau KIP ya, Badan Publik wajib menyediakan, menertibkan atau menerbitkan informasi publik. Nah, berikut pembangunan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Kemudian Undang-Undang ITE, nah ini tadi Undang-Undang KIP ya, KIP, kemudian Undang-Undang ITE, menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Lalu Undang-Undang Perlindungan Konsumen menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Kemudian tanggung jawab penyelenggara. Nah, penyelenggara ini adalah yang menyediakan informasi teknologi ini, ya, ya biasanya ya dari badan kementerian ini ya apa namanya? Kementerian namanya apa? Kementerian Informasi dan Teknologi ya. Ya. Oke, jadi lanjut Undang-Undang ITE tercantum dalam pasal 15 ya. Di mana ayat 1 berbunyi, setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Yang ayat 2, penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Ayat ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan dan atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik. Nah, jadi dalam menyelenggarakan informasi teknologi yang dalam transaksi misalkan ya, dalam penggunaan IT, media sosial, kita lihat di sini ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu salah satunya kita tidak boleh dalam keadaan memaksa, kesalahan dan atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik. Nah, kadang kita tidak tahu ya apakah yang kita komen atau kita update status ya bisa menyebabkan kegelisahan hati orang gitu. Misalkan ini dengan secara langsung kita menyindir orang gitu kan, bisa saja itu menjadi sebuah kejahatan ya, seperti yang sekarang ini ya lagi terkenal nih ya, Nikita Mirzani ya. Nah, dia main perang status ya dan perang komen di Dewi Persik ya, dan juga Nikita Mirzani, kemudian tentang Juragan 99 ya, kemudian ada yang kemarin Indra Kents ya tentang Crazy Rich ya, orang-orang yang terlibat dengan kekayaan yang terlalu cepat gitu ya. Jadi sebenarnya gini ya, mungkin dalam waktu 5 tahun
sepertinya tidak mungkin bagi seseorang warga negara Indonesia yang awalnya biasa saja kemudian bisa mempunyai harta yang sangat banyak gitu ya, seperti yang Juragan 99. Tapi kita juga tidak tahu juga karena mungkin memang usahanya itu dia berhasil ya. Jadi mungkin memang harus ditelusuri dulu oleh pihak kepolisian ya, tanpa harus kita memberikan statement-statement yang bisa mengakibatkan malah menjerumuskan kita juga nantinya kalau misalkan keterangan kita itu adalah bohong gitu ya atau palsu. Nah, di sini ada peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi ya. Nah, contohnya misalkan Kemkominfo ya, Kementerian Komunikasi dan Informasi kan dia memfasilitasi pemanfaatan teknologi ini. Kemudian pemerintah melindungi kepentingan umum, pemerintah menetapkan instansi yang memiliki data elektronik strategis untuk dilindungi. Kemudian masyarakat juga berperan dalam teknologi informasi. Ya, jadi masyarakat ini berperan ya dia bisa menggunakan IT, bisa kalau menggunakan kan pasti banyak ya, apalagi sekarang kita biasanya kalau udah mau shopping, kita bisa pakai yang namanya online shopping ya, ada di Shopee, ada di Tokopedia, Blibli, Lazada, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana masyarakat ini bisa menggunakan IT tersebut ya, dengan secara aman, nyaman, kemudian juga tidak melakukan kejahatan dengan adanya dengan fasilitas tersebut. Kan sekarang banyak juga ya, misalkan kita dibohongin nih beli sesuatu gitu, ternyata barang yang dipajang yang dilihat oleh kita pas dikirim sampai ke kita itu berbeda. Nah itu kan bisa jadi itu juga ada pembohongan. Nah, banyak sekali ya yang saat ini ya dalam pembelian secara online mungkin ada sedikit kecewa dan juga ada sedikit senang gitu karena mungkin harganya lebih murah ya, kemudian daya belinya banyak gitu, yang orang yang beli itu banyak karena bisa dari seluruh Indonesia. Nah, kemudian peran masyarakat diselenggarakan lewat lembaga yang memiliki fungsi konsultasi dan mediasi. Nah, lanjut kita langsung masuk ke informasi elektronik. Ya, apa sih informasi elektronik itu? Nah, kalau dulu kan kita informasi ini hanya dari mulut ke mulut gitu ya. Kita memberikan informasi baik bisa melalui telepon, kemudian bisa melalui secara langsung, rapat ya, bertemu dan lain sebagainya. Nah, ini berupa informasi langsung gitu. Nah, sekarang informasi elektronik ya. Jadi kan pemberiannya itu melalui media ya. Nah, di sini informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk ya, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya. Huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya yang telah diolah sehingga mempunyai arti. Ya, jadi ya berupa suara, gambar, video, tulisan ya, kemudian foto dan lain sebagainya yang bisa kita saling berikan gitu ya. Jadi kita memberikannya, kemudian bisa melalui email, WhatsApp ya, kemudian bisa juga melalui YouTube ya. Nah, banyak sekali ya media-media yang bisa kita gunakan untuk bertukar informasi secara elektronik. Nah, transaksinya, nah ini transaksi elektronik ya. Misalkan contohnya ini ada pembeli, ini penjual ya. Nah, penjual ini memanfaatkan media komunikasi ini ya, seperti komputer, laptop, website ya, dengan media website tersebut memasarkan ya. Nah, apa saja yang bisa kita jual gitu kepada pembeli ya secara online. Nah, di sini dengan memanfaatkan e-commerce gateway ya, kemudian adanya purchase order, adanya invoice ya. Kemudian di sini perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Nah, ini transaksi elektronik ya. Jadi dalam kita melakukan transaksi ya, terutama transaksi elektronik ini sudah masuk yang namanya perbuatan ya secara elektronik. Nah, tapi kalau misalkan kita sudah ada misalkan adanya kita melanggar gitu ya, nah itu sudah masuk ke dalam hukum. Ya, bisa saja kita terkena
terkena hukuman ya dalam hal misalkan kita salah menjual barang atau ada orang yang kecewa dengan produk kita, bisa saja mereka juga melaporkan. Gitu. Nah, langsung masuk ke hak kekayaan intelektual di sini atau HAKI ya. Nah, di Indonesia ini sudah ada badannya yaitu Hak Kekayaan Intelektual Indonesia atau HAKI. Nah, ini meliputi hak cipta atau copyright ya. Ini lambangnya misalkan C ini. Kemudian merek dagang atau trademark ya. Contoh ini Windows. Nah, berarti kan ini punya Microsoft ya. Kemudian hak paten. Nah, yang sudah terregister ya, misalkan kita sudah punya nih, sudah daftarin paten yang misalkan Aqua, oh yang berbentuk Aqua yaitu punya Aqua gitu ya, Aqua dengan mereknya. Nah yang lain-lain misalkan Fit ya harus disebutnya dengan Fit ya. Jadi kita mendaftarkan paten kita. Jadi kalau misalkan ada orang yang menggunakan paten tersebut, apa hak menggunakan produk tersebut atau menggunakan dengan melabelkan ya dengan label kita, maka bisa kita laporkan. Kemudian fair use, ya penggunaan secara fair atau adil. Kemudian ini masuk juga ya bentuk HAKI ya, hak kekayaan intelektual. Kemudian end user license agreement ya. Ya biasanya itu ada sebuah persetujuan ya setiap kali kita melakukan transaksi. Ya, nah itu biasanya kita dapat tuh si end usernya. Ya. Kemudian freeware ya. Nah itu juga termasuk salah satu hak kekayaan intelektual. Nah, copyright ya, di sini copyright atau hak cipta dimaksud untuk melindungi karya cipta seseorang seumur hidup, ya, seniman atau pengarang. Hak cipta berakhir setelah 95 tahun, ya, lama juga ya 95 tahun. Nah, hak cipta dapat berada dalam domain publik ya jika hak ciptanya telah berakhir atau kadaluarsa. Kemudian karya cipta yang berada dalam domain publik tidak berhak cipta dan dapat disalin dan disebarkan dengan bebas. Karya cipta yang diterbitkan sebelum 1 Januari 1978 tidak mempunyai hak cipta yang sah, dapat dianggap milik publik. Nah, ini contoh salah satu. Nah, biasanya kalau kita lihat ada di buku, ya, ada di jurnal ya, atau ada juga di CD gitu ya. Kalau misalnya kita beli VCD atau CD kan pasti ada tuh di labelnya ya. Nah ini copyright-nya. Contohnya ya, ada beberapa contoh, misalkan first published in Great Britain tahun 2003, kemudian 2003 J.K. Rowling. Nah ini mungkin masuk buku ya. Kemudian Harry Potter names, ya, dan lain sebagainya. Nah ini bisa dilihat contoh copyright. Kemudian trademark, ya trademark ini adalah merek dagang ya, adalah nama atau simbol yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah produk. Ya contoh ini gambarnya ini kan berarti Windows ya, berarti punya Microsoft. Kemudian perusahaan telah mengeluarkan banyak uang untuk membuat merek dagang mereka untuk pembuatan iklan supaya dikenal baik oleh masyarakat. Jadi memudahkan masyarakat dalam mengenal dan mengingat gitu. Oh ternyata ini simbolnya ini punya Microsoft. Kayak McD ya simbolnya M gitu. KFC gambar orang kakek-kakek dan lain sebagainya. Registered ya atau hak paten adalah sebuah merek dagang yang secara resmi dikenali dan didaftarkan di badan hukum. Ini contohnya McD ini. Kemudian badan hukum di Amerika tersebut disebut US Patent and Trademark Office. Ya terdaftar lah ya hak patennya itu. Fair use ini penggunaan terbatas ya. Bagian-bagian dari karya berhak cipta dapat diproduksi untuk kepentingan kritik, komentar, laporan berita, mengajar, ilmu pengetahuan atau riset tanpa melanggar hak cipta. Ya, nah ini biasanya hanya dibataskan oleh orang-orang tertentu saja yang bisa melihat atau mengaksesnya. Ya, misalkan berhubungan misalkan dengan website. Ya, contoh MyBest. MyBest ini misalkan hanya bisa digunakan oleh kalangan kita saja, ya, yang ada di Universitas BSI baik mahasiswa maupun dosen. Ya, jadi penggunaan terbatas. Kemudian end user license agreement ya merupakan persetujuan yang sah antara manufaktur perangkat lunak dan pembeli yang menjelaskan tentang hak dan batasan. Ya, ini biasanya persetujuan pembelian gitu. Ya. Kemudian freeware atau perangkat lunak gratis ya, perangkat lunak berhak cipta yang tidak menarik biaya penggunaan. Kemudian dapat disalin dan dibagi-bagikan tetapi tidak boleh direvisi atau dijual ke pihak ketiga atau third party. Banyak ya software-software yang gratis ya yang bisa kita nikmati ya. Misalkan kalau software musik ada Spotify ya dan lain sebagainya. Nah, selain dari tadi itu ya,
kita masuk ke kejahatan komputer atau cybercrime ya. Di sini ada yang namanya white collar crime ya dan cyber spotting ya. Nah, ini kejahatan yang dilakukan oleh karyawan yang memiliki intelektual untuk mencuri identitas ya, kemudian menyamar menjadi seseorang supaya memperoleh akses ke rekening bank atau untuk meminta jasa mahal atas nama mereka. Nah, ini kejahatan ya, salah satu kejahatan yang tidak terlihat memang ya, karena si hacker ya, kan kita kalau misalkan menyebut orang yang melakukan kejahatan itu kan disebutnya dengan hacker ya. Hack itu yang melakukan kejahatan, hackernya orang pelakunya ya. Kemudian cyber squatting ya. Oke, lanjut lagi. Tadi white collar crime ya, kemudian sekarang adalah cyber squatting ya. Nah, cyber squatting ini pesaing atau orang yang membayar sejumlah kecil uang pendaftaran dan kemudian menawarkan untuk menjual kembali nama domain dengan sejumlah besar uang. Nah, ini salah satu kejahatan ya. Jadi misalkan dia menjual domainnya kemudian dengan mengatasnamakan nama orang lain gitu ya. Kemudian dijual kembali gitu. Itu salah satu cyber squatting. Cyber stalking ya. Nah, penggunaan internet, email dan chatroom untuk mengganggu seseorang. Ya, nah ini sudah lumayan banyak ya yang stalking ini. Kemudian cyber smearing ya, penyebaran informasi yang disalahgunakan untuk merusak reputasi seorang atau perusahaan. Kemudian pembajakan ya, mendapatkan musik gratis, video dan perangkat lunak tanpa membayar royalti kepada pengarang dan artis. Udah banyak ya yang pembajakan ini, apalagi sekarang memang udah di internet itu udah banyak lagu-lagu video ya yang bisa kita download. Apalagi kalau kita pakai software ya, software yang bajakan memang beda ya dengan yang aslinya. Misalkan ada beberapa tools-tools ya yang tidak bisa kita gunakan, yang ada dibajakan dengan yang asli. Nah, ini yang dulu terkenal ya, yang namanya itu kasus Prita Mulyasari. Ya, nah Ibu Prita ini digugat pihak Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang karena telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3 tentang ITE. Ya, nah ini bunyi pasalnya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, masuk juga di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ya, Pasal 45 Ayat 1 tentang ITE. Ya, nah ini dia melakukan pelanggaran ya katanya ya di situ dengan pasal setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, kelanjutan kisahnya saya juga lupa ya, kasusnya Bu Prita ini bagaimana terakhirnya. Kemudian ada pembelaan ya, beliau dibela nih, ada apa melakukan pembelaan lah ya, pembelaan secara hukum ya. Kemudian dibela dengan pasal 310 KUHP ya, dengan pengacaranya. Ayat 1, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan mendudukan suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Nah, ini hukumnya ya, hukumnya. Nah, saya lupa nih, kasusnya itu tentang apa sih? Nah, kita lihat dulu ya kasusnya ya. Yang pertama, Prita Mulyasari sebenarnya dapat melakukan tuntutan berupa ganti rugi atas penanganan yang keliru dari Rumah Sakit Omni Internasional, seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 tentang perlindungan konsumen. Ya. Kemudian 2, ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang. 3, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. 4, pemberian ganti rugi. 5, ketentuan sebagaimana dimaksud. Nah, ini saya lupa ya kasus Prita Mulyasari, mungkin teman-teman kalian silakan mencari literatur beritanya ya.
Nah, untuk pertemuan hari ini, pertemuan 3 sudah kalian komen di WhatsApp grup ya, sehingga bisa terlihat oleh saya. Ya. Oke, terima kasih dari saya. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.